Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Nanang Wahyudin, Research and Education Coordinator Valburi Asia Futures. Ya, Pak Nanang, bagaimana volume transaksi emas hari ini? Masihkah dalam tren konsolidasi, Pak Nanang? Iya, kita lihat pergerakan emas hari ini masih kisaran di 1850-an. Tepatnya dengan volume transaksi juga cenderung stabil dan artinya tidak begitu banyak transaksi. Terlihat investor tengah menunggu ataupun menantikan hasil bagaimana keputusan rapat kebijakan The Fed yang dimulai pada malam hari ini, dan mungkin kita akan bisa mengetahuinya pada Kamis dini hari, tepatnya besok, apakah di awal tahun ini kebijakan dari The Fed akan memberikan sebuah kejutan baru perihal keputusan stimulus moneternya, apakah ada pengurangan ataupun malah bertambah. Bila mana terjadi pengurangan, otomatis ini kita bisa remind kembali kejadian pada 2013 ketika pejabat The Fed yaitu Ben Bernanke melakukan pemangkasan stimulus ataupun kita menyebutnya tapering daripada quantitative easing ini, dan ini membuat penguatan dolar akan bisa terjadi. Halnya terjadi pada 2013. Bila mana ini tidak ada pengurangan stimulus, otomatis pergerakan dolar masih cenderung mengalami pelemahan, dan market sendiri akan menantikan apakah dari kepemimpinan Jerome Powell ini akan adanya penambahan stimulus atau bersifat hanya dovish ataupun tidak melakukan penambahan stimulus, dan juga tidak akan merubah suku bunga pada relatif range 0, sampai 0,25%. Dan pergerakan emas sendiri kemungkinan masih akan bergerak pada kisaran range 1830 sampai dengan 1870. Bila mana kejutan baru ini keluar, otomatis bila pemangkasan stimulus ataupun ataupun ada kebijakan suku bunga negatif, tidak menutup kemungkinan pergerakan emas akan kembali berfluktuasi dan bisa kembali lagi ke area 1900 ataupun malah tertekan hingga pada area bergerak kembali pada low level terendah waktu yang terjadi pada pekan kemarin di bawah 1806 ataupun bisa bergerak di bawah 1800 begitu, Pak. Ya, Pak Nanang, dengan potensi kasus COVID-19 yang meningkat, apakah bisa mendorong harga emas kembali? Ya, untuk pergerakan harga emas sendiri kita lihat pengetatan yang terjadi di berbagai macam wilayah, baik di negara, baik di Eropa, Amerika maupun di Asia Pasifik. Kemungkinan besar kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap transaksi, ataupun kita melihat aktivitas transaksi mulai marak terjadi di emerging market sendiri, negara-negara Asia, negara-negara emerging, dan kemungkinan besar ini transaksi sendiri masih relatif menjadi cukup kuat. Artinya dukungan baik dari stimulus dari transaksi logam mulia khususnya menjelang tahun baru Imlek sendiri, kemungkinan pengetatan tersebut perayaan tahun baru Imlek di China sendiri kemungkinan juga akan mendorong pelemahan harga emas itu sendiri. Ya, lalu bagaimana tren harga CPO pekan ini dengan faktor cuaca, Pak Nanang? Baik, dengan cuaca yang terjadi di Asia musim penghujan sendiri, kita lihat laporan dari data AMPEC Malaysia sendiri, kita lihat data dari periode 1 sampai dengan 25 Januari itu mengalami penurunan hampir 35%, dan kemungkinan besar itu mempengaruhi pergerakan harga CPI itu sendiri yang saat ini berada di area 3.400. Dan juga kita lihat proyeksi yang terjadi adalah substitusi antara konsumsi yang dilakukan oleh Cina yang sebelumnya pada minyak kelapa sawit sekarang beralih kepada minyak kedelai, dan kemungkinan ini bisa mempengaruhi pergerakan harga minyak CPO sendiri, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi pergerakan yang terjadi yang dimana pada tanggal 10 Januari kemarin mencapai level tertingginya pada level tertinggi dalam 10 tahun, dan kemungkinan besar koreksi terhadap harga CPO akan berlanjut pada hingga akhir bulan ini, tepatnya sampai dengan pertengahan bulan depan itu masih akan berlanjut koreksi terhadap pergerakan CPO. Lantas bagaimana prospek kenaikan harga Arabica di tengah lockdown dan juga pengaruh cuaca, Pak Nanang? Untuk Arabica sendiri kita lihat konsumsi, ya, kita lihat Arabica dengan Robusta ini berbanding terbalik, di mana Robusta ini menjadi konsumsi yang paling menarik di tengah lockdown ataupun pengetatan wilayah karena berbentuk kemasan, beda dengan Arabica yang menjadi tertarik, yang sering dikonsumsi oleh kita yang sering berada di restoran, kafe-kafe yang saat ini ada pembatasan wilayah PPKM, dan kemungkinan besar kita lihat juga produksi pengurangan proyeksi yang terjadi pada tahun 2021 untuk Arabica sendiri ini dipangkas 40%, ya, dari 30.000 ton sekarang menjadi 20.000 ton, dan kemungkinan besar ini akan mempengaruhi pergerakan kopi Arabica sendiri karena faktor dari pembatasan wilayah dan juga pengurangan dari
konsumsi yang dilakukan oleh dari masyarakat sendiri lebih menarik pada kopi yang bersifat kemasan. Baik, untuk rekomendasi Anda bagi investor kira-kira dengan pengaruh optimisme pemulihan ekonomi seperti apa, Pak Nanang? Baik, pemulihan ekonomi mungkin kita bisa lihat reaksi pasar terhadap kebijakan yang akan diambil oleh The Fed pada esok hari. Bila mana ini mendukung stimulus, paling tidak ini memberi dampak positif terhadap pergerakan harga emas ataupun komoditas, khususnya harga 1816, kemungkinan besar tekanan terhadap emas itu berpotensi untuk bergerak di bawah 1800. Jadi potensi emas masih menunjukkan penguatan. Ya, Pak Nanang? Iya, Nanang Wahyudin, Ya. Research and Education Coordinator Valbury Asia Futures.